Banat TV. Oleh karena, ayo coba kita tengok, apapun yang ada di sekeliling kita ini adalah ciptaannya Allah. Jangan hanya sekedar memandang dengan pandangan kosong, ya. Melihat daun-daunan bergerak, oh itu karena ada angin. Jangan pandang dengan hanya pandangan demikian. Pandang dengan pandangan yang lebih dalam. Daun bergerak, siapa yang menggerakkan? Angin. Angin itu datang dari mana? Lebih dalam kita pandang apapun yang ada di sekeliling kita, supaya kita semakin sadar, ya, bahwasanya ada satu puncak. Pada puncaknya kita tidak mampu menciptakan itu semua kalau kecuali bukan Allah yang menciptakan, ya. Fungsinya agar kita tambah yakin. Kalau orang udah yakin sama Allah, dia nggak butuh siapapun. Orang kalau sudah yakin sama Allah, dia nggak butuh siapapun. Makhluk hanya sekedar wasilah dia untuk bermuamalah saja. Yang itu juga diperintahkan oleh Allah. Tapi nggak ada lagi rasa ketergantungannya sama makhluk. Dia sudah yakin sama Allah. Ketika melihat semua yang ada di muka bumi ini begitu besar, lalu dia mendapatkan masalah, dia meyakini, ya Allah, masalahnya saya tidak lebih besar dibandingkan kebesaran-Mu, ya Allah. Kenapa? Sudah ada keyakinan di dalam hatinya, penuh keyakinan bahwasanya dia diatur, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena semakin tenangnya jiwa seseorang atau pribadinya seseorang, itu menunjukkan bahwasanya semakin kuatnya yakinnya dia kepada Allah. Namun semakin khawatirnya seseorang di dalam kehidupannya, menunjukkan semakin lemahnya rasa yakinnya kepada Allah. Sama. La ilaha illallah. Wa hadha tafakkur yazid fi ma'rifatika bidatillah wa sifatihi wa asma'ih. Ya, tafakkur ini melihat apa yang ada di sekeliling kita atas ciptaan Allah ini, menambah ma'rifat kita kepada zat Allah, kepada sifatnya Allah, kepada asma'-asma'nya Allah. Wa qad hasallahu alaihi biqaulih. Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Lihat apa yang ada di langit dan bumi. Lihat, pandang, lihat apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta min ajaib ismul suwar fataqatta fi nafsik. Dan kamu juga, ketika kamu melihat apa yang ada di sekeliling kamu atas ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat juga apa yang ada pada diri kamu. Dan tadi kita katakan, apa ada satu manusia di sini yang bisa menciptakan jantung manusia seperti jantung yang diciptakan oleh Allah? Ada enggak? Jantung yang fungsinya persis dengan jantung yang diciptakan oleh Allah. Kan saya pernah cerita itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang apa? Innallaha la yastahi yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tuh nggak malu ketika Allah memberikan contoh semisal nyamuk. Allah jadikan umpama itu, kehebatan Allah itu adalah nyamuk, seekor nyamuk. Sampai orang-orang kafir Quraisy ketika itu ngejek Nabi Muhammad. Tuh tengok, Tuhannya Muhammad udah nggak punya contoh lain. Nyamuk pun dia jadikan contoh. Kayak nggak ada yang lain yang lebih penting yang harus dimasukkan dalam Al-Quran. Kata Allah, innallaha la yastahi yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kenapa Allah harus malu untuk memberikan contoh nyamuk dan apa yang ada di atas badannya nyamuk? Akhirnya kan benar, dibuat logika. Gak usah deh kita nyiptakan nyamuk, nyiptain patungnya nyamuk saja coba, ukirannya nyamuk. Kalau ada yang mampu buat ukiran nyamuk sesuai dengan ukurannya nyamuk, harus sesuai. Ada apa itu namanya, patokannya itu, hidungnya nyamuk, sayapnya nyamuk, urat-uratnya nyamuk, kemaluannya nyamuk.
Ente mukir nyamuknya saja udah stres ente, apalagi mukir kemaluannya nyamuk. Kemaluan nyamuk ada uratnya lagi di dalamnya. Di dalam tubuh nyamuk itu ada uratnya, ada jantungnya. Ada satu manusia yang bisa buat itu semua. Nyamuk yang tiap hari ente tepuk-tepuk, ente pukul-pukul ke nyamuk, ente bunuh, ente kejar-kejar. Ada bisa kita tahunya bisa membunuhnya saja. Tapi ada yang bisa bikin. Kalau dikasih pilihan, buat ukiran satu ekor nyamuk dibanding sama buat ukiran satu ekor gajah, pasti kita milih gajah. Besar, enak dibuat, diukir. Tapi Allah sebut nyamuk. Dan Allah dengan terang-terangan Allah bilang, Allah nggak malu. Dengan terang-terangan Allah bilang, Allah nggak malu ketika Allah memberikan contoh seekor nyamuk. Kenapa? Biar menunjukkan yang kecil saja kalian nggak mampu, apalagi yang besar-besar. Yang sepele yang kalian bunuh tiap hari, yang kalian musuhin tiap hari, itu kalian nggak mampu untuk menciptakannya. Mau kalian ciptakan yang besar, matahari, planet Mars, Saturnus, Jupiter, yang lain-lain itu, tak mungkin. Ya, di sini menunjukkan ketika kita nggak mampu, menunjukkan kita ini adalah hamba yang lemah. Kita ini adalah hamba yang sangat betul-betul harus bergantung sama Tuhan, sama Allah. Juga nanti akan timbul apa? Ketika kita tafakkur, hilang rasa sombong kita. Ya Allah, setelah aku tafakkur, ya Allah, setelah aku berpikir, ternyata aku ini adalah hamba yang begitu lemah. Hamba yang betul-betul tidak bisa bersandar kecuali kepada Engkau. Terus untuk apa kita mau sombong lagi sama orang? Kalau kita adalah hamba yang merasa diri kita adalah hamba yang paling lemah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di atas bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakininya. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian juga ada kebesarannya Allah. Di dalam diri kita semua ada kebesarannya Allah. Afala tubsirun, afala tatafakkarun. Apakah kalian nggak pernah lihat? Apakah kalian nggak pernah sadar, nggak pernah nggak pernah kalian renungi kebesaran Allah yang nggak usah jauh-jauh, yang pada diri kita dulu. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkar fi ala'illah wa ayatihi allati awsalaha ilaik wa ni'amihi allati ashbaghaha alaik. Qala Allah Ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Juga kata Imam Al-Haddad, perlu juga untuk kita bertafakkur, merenungi tentang nikmat-nikmatnya Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat. Kalau tadi pada diri kita, sekarang nikmat yang Allah berikan. Wa ni'amihi allati asbagha 'alaika, qala Allah Ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, wa qala ta'ala wa bikum ni'matin min Allah. Semua nikmat yang Allah yang kita dapat itu Allah kasih. Enggak akan sadar betapa mahalnya nikmat sehat kecuali kita sudah sakit. Ketika kita sakit tadi saya katakan, coba apalagi nih, lagi masanya COVID ini, ada orang diserang paru-parunya, susah nafas, dia megap-megap, mau bernafas harus pakai oksigen. Nanti bayangkan coba nikmat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kasih kita nafas yang teratur, gratis, gak pakai bayar oksigennya. Ini kan nikmat Allah kasih. Gak akan sadar nikmatnya kaya atau nikmatnya cukup kecuali ketika kita dikasih kekurangan oleh Allah. Yang alhamdulillah sekarang ini insya Allah, walaupun mungkin ada sebahagian di antara kita hartanya kurang, tapi insya Allah fungsi tubuhnya alhamdulillah sempurna, cukup. Masih dikasih mata sama Allah, masih dikasih hidung sama Allah,
masih dikasih telinga sama Allah, masih dikasih kaki sama Allah. Pikirkan itu semua. Tak ada satupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu yang ada pada diri kita kecuali itu datangnya daripada Allah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Udhkuru, ingat nikmat-nikmatnya Allah supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmatnya Allah, kamu nggak akan mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Tak akan mampu. Tak akan mampu. Sekali-kali nanti coba tutup hidung, tutup mulut, tahan itu hidung, tahan itu mulut 1 menit. Habis ente menggap-menggap saat nafas, baru ente sadar nikmatnya Allah masih kasih nafas gratis untuk kita semua. Nikmat. Jangan menganggap nikmat itu hanya sekedar kalau datang uang 1 miliar jatuh dari langit, itu baru nikmat. Ente anggap nikmat itu tiba-tiba ada orang datang dalam khayalan ente, ada orang ngasih kunci rumahnya 3 tingkat, isinya ada liftnya, itu baru namanya nikmat. Ente masih bangun, bisa tidur, bangun dari tidur selamat, masih hidup, itu nikmat. Ente masih bisa jalan, itu nikmat. Makanya biasakan sebelum kita memandang nikmat yang besar-besar, biasain syukur dengan nikmat yang kecil-kecil dulu. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, man la yashkur bi qalil la yashkur bil katsir. Orang yang nggak pandai bersyukur dengan nikmat yang sedikit, nggak akan pandai bersyukur dengan nikmat yang banyak. Yang sedikit dia saja belum bisa pandai bersyukur, dia nggak akan pandai bersyukur dengan nikmat yang banyak. Itu sering ada ungkapan. Ya. Istrimu yang ngomel-ngomel di rumah itu merupakan dambaannya orang-orang yang nggak punya istri. Anakmu yang cacat itu dambaan orang-orang yang telah bertahun-tahun, puluhan tahun menikah belum pernah dikasih anak. Kakimu yang kau gunakan untuk berlari itu adalah dambaan bagi orang-orang yang kakinya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, putus. Dan dulu ada satu orang bawa anaknya. Anaknya ini sibuk minta sama ayahnya, minta beli sepatu baru, sepatu mahal. Ketika dibawa oleh ayahnya ke toko sepatu, didapati di depannya itu ada orang yang nggak punya kaki. Akhirnya kata si anaknya berakal, ayah, udahlah ayah, nggak usah lagi beli sepatu untuk saya. Kenapa? Alhamdulillah ayah, saya punya kaki, masih bersyukur. Saya nggak perlu lagi sibuk dengan sepatu yang mahal. Banyak orang-orang di depan saya, jangankan punya sepatu mahal, punya kaki pun dia tak punya. Ini nikmat. Ya, jangan seakan-akan nikmat itu tadi kita katakan. Ya, ada satu koper jatuh dari langit, ketimpa sama awak 1 miliar isinya. Ini nikmat. Tiba-tiba datang orang kaya ngasih mobil Alphard, ini baru nikmat. Jadi kebanyakan mimpi, kebanyakan khayal, kebanyakan menghayal. Tapi coba biasakan segala apa ya, kita lepas daripada musibah itu nikmat. Terlepas kita. Bahkan kalau kita lebih yakin lagi sama Allah, di saat kita dikasih musibah itu nikmat. Di saat kita dikasih musibah itu nikmat. Bagi orang-orang yang yakin sama Allah. Dan pernah ada satu orang. Ini orang naik kapal.
naik kapal. Ketika di tengah kapal, sampannya sendirian, kapalnya kecil, dia sendirian. Datang ombak besar, terombang-ambing, kapalnya hancur, dia akhirnya pun tenggelam, sampai terbawa arus, sampai ke daratan satu pulau. Pulau itu gak ada penghuninya, kosong. Yang selamat cuman dia sama barang-barang, hartanya sedikit ada yang selamat, dia simpan di pulau tersebut. Akhirnya dia mau cari-cari bantuan, orang gak ada. Pulau itu sendirian, gak ada orang. Dia buat kayak tempat kayak kemah untuk dia bermalam. Satu kali dia pergi masuk ke kota untuk nyari buah-buahan, mau nyari makanan di buah untuk dia makan, kelaparan. Balik-balik dilihat kemah sama barang-barangnya yang di dalam kemah, harta tersisanya dia itu habis semua kebakar. Asap ngebul ke atas. Ketika dia balik ngelihat udah pada kebakaran, dia ngadu sama Allah, ya Allah, begitu kejamnya engkau sama aku, ya Allah. Berhari-hari aku terdampar di sini, tidak ada satupun manusia yang menolong aku. Yang aku miliki cuma kemah dan hartaku ini, satu-satunya yang aku miliki, itu pun engkau ambil. Dia ngeluh sama Allah, dia ngeluh sama Allah. Ngerasa ini orang paling sial di dunia. Tapi tahu, subhanallah, nggak lama datang kapal ke arah pulau itu. Senang ini orang, ada kapal datang. Akhirnya dia selamat, nggak sendirian, bisa dapat bantuan. Singkat cerita, kapal itu sampai, kapalnya nanya. Orang ini nanya, ada apa kamu di sini? Ngapain? Kok bisa kamu tahu ada orang di pulau ini? Kata orang yang di kapal itu, ya, kami melihat ada asap ngumpul ke atas. Ada asap ngumpul di atas, berarti ada penghuni. Yang kami tahu pulau ini gak ada manusianya, gak ada orangnya, berarti ada orang yang terdampar di sini. Bentuknya musibah, barangnya terbakar semua segala macam. Tapi dengan itu akhirnya Allah kirimkan pertolongan. Yang mungkin hartanya itu, untuk di apa dipakai hartanya di pulau gak ada penghuninya? Dia punya uang 1 miliar, dia tinggal di pulau yang gak ada penghuninya, untuk apa? Dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah kirimkan pertolongan. Akhirnya orang mengatakan, ya Allah, aku telah suudzon kepada engkau. Aku telah berburuk sangka kepada engkau, ya Allah. Oleh sebab itu tadi kita katakan, lihat ketika disebut oleh Nabi SAW bahwasanya sakit yang Allah berikan itu adalah merupakan pelebur dosa. Bentuknya apa? Kan anggapan kita ini kan bentuknya musibah. Tapi ingat, ketika Allah kasih musibah, ada nikmat sendiri yang Allah berikan. Kita dikasih sakit, untuk apa? Kalau kita husnudzon sama Allah, ya Allah, engkau sedang ingin mengampuni dosa-dosa aku, ya Allah. Yang bisa jadi ketika kita sama sekali nggak dikasih sakit sama Allah dan kita berbuat dosa, nggak ada jalan Allah untuk mau mengampuni dosa kita atau menghapuskan dosa kita. Makanya supaya ente tahu siapa manusia di muka bumi ini yang nggak pernah sakit, Fir'aun. Di muka bumi ini manusia yang nggak pernah sakit itu Fir'aun. Kenapa? Karena Allah nggak mau menghapus sedikit pun dosanya Fir'aun, supaya jadi iktibar bagi kita semua. Sampai satu kali ada satu orang sahabat nawarin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada satu orang wanita. Wanitanya cantik, kaya raya, dan ya Rasulullah, ini orang wanita nggak pernah sakit, ya Rasulullah, nggak pernah nyusahin. Apa kata Nabi? La khaira fiha, nggak ada baiknya wanita tersebut. Kenapa? Orang yang dikasih sakit itu sama Allah menunjukkan Allah mau ngasih ujian sama dia, yang menunjukkan ujian datangnya dari Allah itu merupakan kasih sayangnya Allah. Ya. Oleh sebab itu, tafakkur di segala musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pun
ada nikmat yang Allah berikan, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, dan tidak ada segala nikmat yang datang kepada kalian kecuali itu adalah minallah. Wa thamara hadha tafakkur imtila al-qalb bi mahabbatillahi ta'ala wa ishtighal bi syukrihi batinan zahiran kama yuhibbu wa yardah. Wallahu a'lam bis-shawab.